Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan Engkau berikan bagi kami semua. Padamu hati kami percaya Tuhan. Pujikan sekali lagi pujiannya sama-sama. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, satu pujian lagi kita akan nyanyikan dan kita akan siapkan hati ya untuk dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pembela kami, Kau penolong kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Dia sungguh luar biasa. Haleluya. Kita nyanyikan Goodness of God. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan, Engkau baik Tuhan. Selamat pagi Bu Indriani. Shalom buat kita semua. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan ya. Kita pujikan pujian ini, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbang, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Mari sama-sama katakan sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya, praise God. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, dan Pak Mauricio Kana dari Surabaya ya akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Halo Pak Maurice. Oke, mungkin bisa di-split ya. Pak Maurice bisa buka mic? Oke, sudah bisa. Baik, kita satu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Para Bapa kami, ucapkan surga, bersyukur kami naikkan kepadamu. Bagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami anak-anakmu boleh beruntung bersekutu memuji muliakan namamu. Bahkan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Bapa. Tolong pakai Pak John Ya, Yesus. untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Biarlah suara kebenaran firman-Mu
Ya, benar-benar boleh kami rasakan alami dan kami boleh mengalami kekuatan pembaruan di pagi hari ini. ya, Kami boleh mengalami kesegaran yang baru dan pengajaran yang baru untuk kami ya, boleh, oh Tuhan, untuk kami boleh diberikan suatu pemahaman yang baru yang benar Tuhan. ya, Injil yang percaya kebenaran firman-Mu yang pelajari hari per hari bersering Tuhan, ya, semakin memperlengkapi kami jemaat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, dalam menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua berikan hati yang mengarah sebagai seorang murid ya, untuk di kaki-Mu Bapa. Bertatalah Kudus di hati kami, setiap anak Bapa, baik yang mendengarkan dan juga yang belum, biarlah Engkau berkati mereka semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara firman-Mu ini Tuhan dari awal dengan ke akhirnya, biarlah Engkau berikan hikmat, marifat-Mu Kudus untuk Pastor John mengajarkan firman-Mu Tuhan. ya, Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, sekarang selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Morris untuk doa yang Ya, sangat indah ya. Yang sudah haleluya. dinaikkan ya dari Surabaya. Tuhan berkati Pak Morris dan Ibu Ya, Evi ya. Oke. ya. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sebuah renungan firman Tuhan-nya pada pagi hari ini. Judulnya yaitu Kemuliaan Allah dalam Pembelaannya. Jadi Tuhan itu pembela kita ya saudaraku. Oke, saya minta Pak Morris nanti untuk punya rekaman video hari Sabtu kemarin, nanti tolong dikirim ya. Kemarin Pak Morris lagi meliput acara kita ya. Kalau ada nanti tolong dikirim. Sip, mantap. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Indriani ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan lihat sama-sama, dan hari ini kita sudah tiba di seri yang ke-106 ya, untuk tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah kemuliaan Allah ya, the glory of the Lord. Dan nats Alkitab kita, kemuliaan Allah dalam pembelaannya, kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosali dari Jerman dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jawabannya tidak ada ya. Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jadi lawan kita itu apa saja, Saudaraku? Lihat ya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan dalam ayat ini Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu apa saja? Dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, ada penderitaan, kesesakan, sakit penyakit, ketelanjangan, kelaparan, juga berbagai macam hal termasuk musibah dan sebagainya ya. Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, saudaraku, meskipun ada penyakit, ada kesesakan, ada penderitaan, ada ketelanjangan, ada kelaparan, ada musibah, ada bencana, tapi kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Apa artinya Allah di pihak kita? Allah di pihak kita, dia sebagai pembela, membela kita sekalian. Amin. Dan kita memang satu kita tahu pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Jangan cari pembelaan dari manusia, percuma. Manusia bela kita itu pasti ada embel-embelnya. Tapi kalau Tuhan bela kita, oh saudaraku, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada ya. Itu dahsyat sekali. Nah, mari kita lihat bagian penting ini saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan ya, dinyatakan dalam pembelaannya. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan. Orang yang melakukan apa, saudaraku? Orang yang melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Itu firman Tuhan. Apa yang terjadi? Maka Tuhan sendirilah berada di pihak dia sebagai pembelanya. Tadi kita nyanyikan lagu yang pertama tadi ya. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Kalau Tuhan yang bela kita, itu beda dengan manusia bela kita.
Kalau Tuhan bela kita, pasti selesai. Tapi kalau manusia bela kita, itu pasti ada embel-embelnya, saudara. Nah, hari ini apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, yang sedang engkau alami, yang sedang engkau rasakan hari ini, Tuhan ingin engkau jadikan dia sebagai pembelamu. Pembela di segala keadaan, saudaraku. Manusia mungkin tidak bisa membelamu, karena mungkin orang merasa dia sudah nggak punya apa-apa lagi yang bisa diberikan kepada orang-orang yang bisa membela dia. Tapi Tuhan, dia sanggup membela kita lebih daripada manusia. Katakan amin ya. Ini luar biasa dan ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 31 sampai dengan 33, saudaraku. Nah, ini kisah tentang bagaimana Paulus, saudaraku, dikeroyok orang banyak dan di situ, saudaraku, dia dihajar, digebuki, saudaraku. Namun di situ Tuhan benar-benar bertindak. Tuhan bisa pakai instrumennya, Tuhan bisa pakai alatnya, saudaraku, untuk membela Paulus ini. Luar biasa ya, saudaraku. Dan dari ayat-ayat ini kita akan dapati ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaan, siapa dia? Dan mari kita lihat, saudara-saudaraku, dia adalah orang percaya yang mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Tuhan Allah lah yang pertama, ini dia. Tuhan Allah yang apa, saudaraku? Yang pertama, Tuhan Allah lah yang mengetahui. Amin ya. Jadi ciri daripada Allah itu pembela kita orang percaya mengakui bahwa Tuhan Allah lah mengakui dan apa, saudara? Bukan cuma sekedar kita mengakui, tapi Tuhan juga menggagalkan rencana jahat untuk membunuh orang benar. Siapa orang benar sini? Dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran, ya, orang benar sebelum waktunya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 31. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Amin. Jadi orang-orang gempar karena waktu itu masa ini dikerahkan suatu untuk datang mau mereka menghajar bahkan membunuh Paulus. Tapi saudara-saudara, sementara mereka merencanakan untuk membunuh Paulus, Tuhan luar biasa, Tuhan sudah mengetahui ya rencana jahat mereka dan Tuhan bisa menggagalkan rencana itu. Saudaraku, jadi kabar rencana jahat ini sampai kepada kepala pasukan. Ini kepala pasukan Romawi, Tuhan pakai dia, saudaraku, menjadi instrumen, menjadi alatnya Tuhan untuk menolong menyelamatkan Paulus. Itulah saudaraku. Jadi setelah kita belajar bahwa kemuliaan Allah dalam pembelaannya, ya. Saya percaya kalau Tuhan bela kita itu berarti kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Jangan takut Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin hari-hari ini aku mengalami masalah dalam persoalan keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, bahkan juga dalam persoalan hubungan-hubungan yang lagi mulai tidak baik, saudaraku. Serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang membela, saudaraku. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, siapa yang mau nyangka kalau Tuhan nanti pakai kepala pasukan ini, pasukan tentara Romawi untuk datang menyelamatkan Paulus dari kerumunan orang yang mau datang bunuh dia, saudaraku. Oh, luar biasa Bapak Ibu ya. Saya percaya di sini kita doakan supaya tahun 2024 ini semua kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin ya. Jadi Sabtu kemarin itu saya sudah menyampaikan tentang betapa pentingnya kemuliaan Allah itu. Nah, salah satu poin yang saya sampaikan di situ, saudara masih ingat? Kenapa? Karena kita butuh penyelamatan, saudaraku. Kita butuh penyelamatan dari tangan orang-orang jahat, dari tangan orang-orang yang begitu mengalami sesuatu ya, suatu akan kekejaman yang ingin bisa membantai orang-orang percaya. Kita butuh penyelamatan itu. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kita sudah tidak ada lagi ya. Kita belum lagi menghadapi musibah, bencana, kecelakaan. Jangankan itu, saudaraku. Ya, saudara, mungkin ada virus-virus yang masuk ya, saudaraku. Dan ada banyak orang yang sakit di dalam tenggorokannya. Teman-teman kita, Ibu Joyce tidak bisa hadir hari ini karena dia sudah kasih tahu saya karena kondisi kesehatan agak terganggu. Ibu Weli juga demikian. Nah, Bapak Ibu, ini kita butuh Tuhan yang menyelamatkan kita dari semuanya itu. Nah, saya sungguh bersyukur, saudaraku.
Oleh karena Tuhan menyelamatkan saya, maka saya hidup sampai hari ini. Saya bisa membayangkan, coba pada waktu itu Tuhan tidak selamatkan saya. Saya mungkin sudah tinggal kenangan aja Bapak Ibu di Malaysia, tinggal nama aja. Tapi saya tahu Tuhan selamatkan saya supaya saya hidup, supaya saya bisa melayani Tuhan, saya bisa beritakan firman. Dan Tuhan tahu suatu hari Tuhan pertemukan saya dengan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God ya. Selamat pagi Bu Wace sudah bersama dengan kita ya di pagi ini. Jadi kita butuh Tuhan sebagai pembela kita. Suamimu tidak bisa membelamu, istrimu tidak bisa membelamu, anakmu tidak bisa membelamu, orang tua, anak-anak, menantu, mertua tidak bisa membelamu, saudaramu tidak bisa membelamu, atau orang-orang yang engkau harapkan bisa membelamu, tapi dengan uang yang banyak, saudara jadikanlah Tuhan sebagai pembelamu. Aman. Katakan aman ya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita semua. Amin. Ya, selamatkan kita dari bahaya, dari musibah, dari bencana, dari segala hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat engkau dan saya bisa mengalami kehancuran. Tuhan selamatkan kita di situ ya. Makanya hari ini saudara-saudaraku, kita datang pada Tuhan, kita cari tempat perlindungan yang paling aman. Hanya dekat dengan Tuhan saja. Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin saudara-saudaraku ya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, kenapa banyak orang goyah imannya? Mereka goyah kehidupannya karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan yang kita butuhkan. Di waktu engkau lemah, engkau kuat karena engkau dekat dengan sumber kekuatan. Di waktu engkau merasa susah dan sedih, engkau dekat dengan Tuhan. Dia sumber penghiburan, hatimu dihibur. Sehingga hatimu tidak susah lagi, hatimu tidak sedih lagi. Dia Tuhan sumber pengharapan di kala engkau mulai putus asa dalam kehidupan ini. Sehingga engkau tidak lagi putus asa. Katakan amin ya. Engkau punya pengharapan pada Tuhan. Karena engkau tahu dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur pasal 3 ayat 9 berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Saya sudah buat dalam satu bentuk lagu. Lagunya demikian. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atasku. Ya, singkat sekali ayat itu. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atasku. Siapa butuh pertolongan Tuhan? Yang butuh pertolongan Tuhan, lambaikan tangan. Yang butuh berkat Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Ya. Kemarin pun salah satu poin yang saya sampaikan di poin yang pertama ada 4 alasan pentingnya kemuliaan Allah itu. Kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Kemudian kita butuh yang namanya keselamatan. Kemudian kita butuh lagi, saudaraku, yaitu tentang pengampunan daripada Tuhan ya. Kita yang berdosa diampuni Tuhan. Ya, selamat pagi Bu Weli sudah bersama dengan kita. Senang sekali ya bisa bergabung. Doakan kesehatan Bu Weli supaya Tuhan tolong ya. Orang tua kita juga Pak Bruri, Bro Salim, kita doakan mereka supaya mereka juga diberikan panjang umur, sehat, bisa mendampingi anak mantu cucu, khususnya putrinya yang akan menikah di bulan Agustus ini. Kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan rencana datang ke Indonesia, Tuhan tolong semua urusan-urusan biarlah dimudahkan, dilancarkan oleh Tuhan ya. Oke, mari kita lihat yang kedua sekarang. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaannya? Mari kita lihat ciri yang kedua, saudaraku. Dia adalah orang percaya yang mengakui suatu, ya. Dia mengakui yang kedua, dia mengakui bagaimana bahwa Allah lah yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan otoritasnya, yaitu alatnya Tuhan dengan menghentikan tindakan kejahatan, ya. Tindakan kejahatan itu adalah alat setan. Jadi kalau orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka itu alat setan. Sebaliknya, saudaraku, orang-orang yang meskipun dia belum percaya Tuhan, tapi Tuhan menggerakkan dia untuk menolong kita orang percaya. Nah, dia itu alat Tuhan. Tuhan pakai menjadi alat ya dalam hidup kita. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 32. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 32. Ya. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Amin.
Berhentilah mereka memukul Paulus sementara orang banyak datang menghajar Paulus. Tuhan menggerakkan otoritasnya, orang-orang yang punya kewenangan, orang-orang yang punya jabatan pengaruh, kekuasaan itu datang menghentikan tindakan kejahatan itu. Ya, tindakan kejahatan sebagai alatnya setan untuk mau menghancurkan, membunuh Paulus ini. Dia pakai orang-orang yang hatinya jahat, saudaraku. Tapi Tuhan bisa menggerakkan, meskipun dia bukan orang umat Tuhan, meskipun dia bukan orang yang beribadah pada Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk, saudaraku, menyelamatkan saudara saya. Amin ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kadang-kadang, saudaraku, tanpa kita bayangkan, Tuhan pun bisa pakai orang yang tidak kita kenal, saudaraku. Orang yang mungkin kita berpikir bahwa dia bukan siapa-siapa dengan kita, tapi justru orang itu yang akan Tuhan pakai menolong kita, saudaraku. Itu luar biasa ya. Jadi hari ini, saudaraku, jadikan Tuhan sebagai pembelamu. Haleluya. Katakan amin ya. Kalau Tuhan yang bela engkau dan saya, Alkitab berkata, siapa yang menjadi lawan kita? Jawabannya tidak ada. Amin ya. Tadi Roma 8 ayat 31. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari pembelaan Tuhan, saudaraku. Ciri yang ketiga yaitu dia mengamankan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan diamankan ya. Diamankan hamba Tuhan, sang pemimpin menyelamatkan melalui otoritas kuasa Tuhan. Jadi hamba Tuhan Paulus ini diselamatkan kemudian diamankan ya, itu Tuhan luar biasa. Kalau enggak, Paulus sudah mati konyol, saudaraku ya. Sudah mati sia-sia di tangan orang-orang berdosa ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 32. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 33. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Amin. Amin. Jadi Paulus, saudaraku, ditarik keluar dari kerumunan massa yang sementara memukuli dia, menghajar dia itu. Paulus, Tuhan pakai kepala pasukan dan perwira dan prajuritnya itu datang selamatkan dia, lalu kemudian mereka amankan dia. Ya, jadi yang ketiga, kemuliaan Allah dalam pembelaannya, yaitu dia adalah orang percaya. Orang percaya yang, saudaraku, mengakui bahwa Allah lah yang ketiga, Allah yang mengamankan. Allah mengamankan hamba Tuhan itu sang pemimpin dan menyelamatkan melalui otoritas kuasa Tuhan ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Tuhan punya cara, saudaraku, untuk bisa menyelamatkan, membela kita tuh bisa pakai orang siapa saja ya. Jangan takut, saudaraku. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kalau sudah Tuhan berkenan, pintu yang tertutup terbuka. Kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup saudara dan saya, jalan yang buntu pun dibukakan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi engkau dan saya yang percaya. Tidak ada yang mustahil, saudaraku ya. Karena itu orang percaya dia selalu menjadikan Tuhan sebagai pembelanya. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apanya, tapi Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Pasti aman. Haleluya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama. Haleluya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, orang yang taat pada firman Tuhan itu dia adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai pembelanya, ya. Dia sadar bahwa Tuhan sedang membuat apa? Membuat gempar kotanya oleh kuasanya. Jadi kota itu gempar, di Yerusalem itu gempar sekali. Gempar bukan karena ada gempa bumi, tapi karena orang-orang datang. Mereka menyerang Paulus ini, saudaraku. Tapi Tuhan punya cara untuk, saudaraku, menyelamatkan kita semua. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 31. Kisah Para Rasul 21 ayat 31, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Amin. Oh, dulu belum ada WA, belum ada Facebook, ada media sosial, tapi mulut ke mulut mereka terus saling memberikan kabar, saudaraku ya, untuk mau mereka merencanakan perbuatan jahat itu. Dan ini memang gempar di kota Yerusalem itu. Tapi Tuhan begitu ajaib ya, saudaraku. Dia sadar, bagi kita orang percaya, kita sadar bahwa Tuhan sedang membuat gempar kota itu oleh apa? Kuasanya.
Jadi saudara, sesuatu heboh dulu. Nah, heboh di situ baru Tuhan bertindak. Amin, saudaraku ya. Kalau Tuhan sudah bertindak itu dahsyat sekali. Pasti selesai. Bilang selesai. Siapa percaya bahwa Selesai. Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Yang percaya Tuhan selesaikan masalah kita, lambaikan tangan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua hasilnya ini ya. Hasil yang kedua dari orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaannya. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang taat pada firman, dia ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan melalui siapa? Melalui orang yang memiliki jabatan otoritas. Wow, dahsyat sekali. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 21 ayat 32. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 32. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Amin. Amin. Saudaraku, wow, ini luar biasa. Nah, nanti ada sesuatu di akhir khotbah ini saya akan sampaikan buat kita sekalian ya. Haleluya. Nah, ini mumpung saya ingat ini, jangan sampai nanti pas hilang ya. Oke, saya itu heran saudaraku. Ini umat Tuhan, mereka pakai label agama, mereka orang-orang yang juga tahu firman, karena mereka juga mempelajari firman, tapi heran ya, mereka melakukan kejahatan kepada juga orang yang melayani Tuhan, yaitu Paulus, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini, mereka umat kesayangan Tuhan. Tapi kenapa mereka melakukan kejahatan kepada Paulus? Nah, berarti ini, saudaraku, orang-orang ini adalah alatnya setan, saudaraku. Saya jadi heran, saudaraku. Kadang-kadang umat Tuhan bisa jadi alatnya setan. Sementara orang berdosa, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, saudaraku, Tuhan bisa pakai mereka menjadi alatnya Tuhan. Untuk apa? Menolong kita sekalian. Jadi kalau saudara-saudara hari ini engkau tidak dapatkan pertolongan dari saudara-saudara seiman, jangan takut. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak seiman dengan kita untuk menolong kita, saudaraku. Saya sangat meyakini itu, ya. Tuhan punya cara, saudaraku. Terkadang kita berpikir bahwa pertolongan kita datang dari orang-orang yang sesama, saudara seiman. Belum tentu juga. Kalaupun itu ada dan bersyukur sekali. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, jangan kecewa, jangan putus asa, saudaraku. Ya, saudara seiman tidak bisa menolong, jangan khawatir. Tuhan bisa pakai orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang mungkin menyembah berhala, orang yang tidak pernah beribadah, saudaraku. Tapi Tuhan bisa pakai dia menjadi alat Tuhan menolong kita. Wow, dahsyat. Jadi hari ini kita mau posisikan diri kita nih kepada siapa? Kita mau jadi alatnya setan seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ini dipakai setan untuk membunuh. Ya, ini Rasul Paulus, hamba Tuhan yang diurapi. Ataukah kita mau memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang bersedia Tuhan. Oh Tuhan, katakan sama-sama. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saya masih ingat ketika kita nyanyikan lagu ini, saya teringat akan almarhum ya, oma, opa masih ada pada waktu itu ya. Dan kita punya kenangan yang indah dengan mereka. Dan kenangan yang indah juga, saya ingat pada waktu kami pergi pelayanan di Madura, kami kumpul di rumahnya Bu Lydia Eka, dan kita latihan nyanyi lagu ini sebentar. Pelayanan misi ke Madura, saudaraku ya. Saat lagu ini dinyanyikan, tiba-tiba hadirat Tuhan turun dan mulai menjamah semua yang hadir, saudaraku ya. Indah sekali Bapak Ibu. Kita butuh yang namanya hadirat Tuhan dalam kebaktian-kebaktian ya. Saudara, kita perlu sekali, tanpa hadirat Tuhan kita ini nggak bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan mau berikan, saudaraku ya. Hati kita akan kosong, hati kita ini akan saudaraku hampa. Ada orang datang ke gereja tapi dia nggak ketemu Tuhan di sana. Datang dengan kesusahan, pulang tambah susah. Ya, datang dengan masalah, pulang tambah masalah. Datang yang beban berat, pulang bawa beban lebih berat lagi. Kenapa? Karena dia tidak ketemu Tuhan di dalam gereja.
Tapi coba saudara-saudaraku, kalau engkau dan saya datang ke gereja dan kita ketemu Tuhan di dalam hadiratnya, wow, hati kita itu plong. Amin, saudaraku. Yang susah tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi, yang takut, yang cemas tidak takut, tidak cemas lagi, yang khawatir tidak khawatir lagi. Jadi hatinya tenang, hatinya ayam tentrem. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Haleluya. Saudara-saudaraku ya, dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Sanyatane wahe uripku munda berkahe. Jadi ikut Yesus tidak rugi, saudaraku. Yang rugi itu adalah kalau mereka tidak ikut Tuhan. Tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati, apalagi kalau mereka menjauh daripada Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat 27-28 dikatakan, orang-orang yang jauh daripada Tuhan akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Tetapi aku, Daud berkata, aku suka dekat pada Allah, supaya dapat menceritakan segala perbuatan Allah. Dia menceritakannya bagaimana dulu aku sakit, tapi sekarang Tuhan sudah sembuhkan aku. Dulu aku lemah, tapi sekarang Tuhan sudah menguatkan aku. Dulu aku hampir mati, tapi sekarang Tuhan menyelamatkan aku bisa hidup. Dulu aku sudah hancur, hidup enggak karu-karuan, tapi sekarang Tuhan mulai angkat aku dan pulihkan aku. Amin. Dulu aku gampang putus asa, dulu aku gampang kecewa, tapi sekarang aku tidak putus asa lagi. Aku tidak kecewa lagi. Kenapa? Karena dia sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Dan yang terakhir, sebelum nanti Ibu Indriani berdoa untuk kita sekalian. Haleluya. Nanti kita berdoa untuk kesehatan Bu Weli juga ya. Oke. Yang poin yang ketiga yang terakhir, mari kita lihat ya. Haleluya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu pribadi yang mempesona. Ya, dia itu adalah pribadi yang mempesona dengan apa? Dengan integritas dalam pelayanan. Integritas itu penting, jati dirinya selaku. Ini mempesona orang sehingga itu kepala pasukan sampai bertanya, siapakah engkau ini? Mari kita lihat ya. Kisah Para Rasul 21 ayat 33. Kisah Para Rasul 21 ayat 33. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah yang dia yang dan apakah yang telah diperbuatnya? Amin. Ini adalah ciri dari orang mempesona sehingga orang jadi penasaran. Kepala pasukan bertanya kepada Paulus, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Oh, luar biasa ya. Anda lihat orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaannya, saudaraku, dia itu adalah pribadi yang mempesona. Amin ya, mempesona. Mempesona dengan apa, saudaraku? Dengan integritas ya, dengan jati dirinya dalam pelayanannya. Tuhan bela saudara dan saya ya, jangan takut. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan mari Bapak Ibu, jika ada permohonan pergumulan nanti silakan bisa disampaikan ya. Silakan Ibu Indriani berdoa untuk kita semua di pagi hari ini. Ya, shalom Pak John. Shalom. Sebelumnya saya ingat ya, waktu sesuai dengan firman ini, dulu waktu saya tinggal di Pondok Nirwana, tempatnya Mak Le dulu waktu saya masih muda. Saya kalau malam sering beli makanan yang di pinggir jalan dekatnya, kalau jembatan, kalau masuk ke gereja Betani itu ya, sekarang udah di pakai jalan itu banyak orang jual bebek bakar, bebek goreng, apa-apa di situ. Saya beli bebek goreng di pinggir jalan situ. Waktu itu hujan deras. Saya ada di situ. Setelah saya tunggu hujan sampai berhenti, saya pulang. Ketika saya hujan deras itu, tiba-tiba di motor saya itu ada bapak-bapak, Pak John. Saya tahu bapak itu ternyata tukang becak yang sedang mengelap motor saya yang basah itu. Ya, kalau saya bilang sama suami, kalau saya berguru sama suami saya almarhum, saya bilang, enak itu jadi wong ayu, saya gitu. Kalau aku pergi di mana mesti ditolong orang, saya bilang gitu sama suami saya dulu itu, saya berguru sama gitu.
Coba kalau aku jadi wong elek, gak ditolong orang, bane kempes yo dinjarke, saya bilang gitu. Saya itu ditolong orang. Kemanapun saya ada orang tuh kok nolong saya itu heran, Pak John. Aku sering bergurau sama suami saya seperti itu. Dulu saya waktu antar Valley sekolah itu SD sama jemput Ita kuliah. Waktu itu Valley ada kegiatan sekolah sehingga pulangnya sore. Waktu itu di Pondok Chandra. Hujan deras, Pak John. Anak saya taruh di jas hujan yang orang bilang lowo itu di belakang. Tiba-tiba ada di tikungan pos polisi Tambak Sumur, itu ada bapak-bapak naik sepeda motor karena dia banter sehingga motornya oleng, Pak John. Dia jatuh dari motor, motornya itu lepas. Sehingga motor berjalan lepas itu nyenggol ban saya. Saya jatuh, saya panggil, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Seketika saya teriak Tuhan Yesus, si Ita melompat. Tapi sekali sama saya jatuh motor saya. Motor saya jatuh, saya nggak bisa berdiri karena saya sama Feli itu keberekan motor, sehingga saya itu ditolong orang laki-laki. Juga bapak tadi itu juga jatuh, yang jatuh itu ditolong orang laki-laki, saya juga ditolong. Setelah nolong bapak itu, dia nolong saya. Terus bapak itu, saya berdiri, ternyata kaki saya itu berdarah, Pak John. Si Ita sama Feli menangis, lihat saya kaki saya berdarah. Sudahlah Fel, nggak apa-apa, nak, nggak apa-apa. Saya tenangkan anak-anak. Kaki mama cuma berdarah, mama kan bisa berdiri. Nanti mamanya itu pasti dijahit karena berlubang, saya bilang gitu. Terus nggak taunya saya itu diamperin oleh bapak-bapak. Bapak itu bawa mobil, sepeda motornya itu yang bapak itu jatuh berhenti di depan mobil. Mobil itu sopir yang nganter bosnya di bandara. Terus dia deketin saya dideketin, dia bilang gini, Bu, saya antar ibu ke rumah sakit, dia bilang gitu. Sebentar ya Bu, saya akan telepon sama bos saya yang di Juanda. Saya kan baru antar bos saya di Juanda. Terus bosnya bilang, ya antar ibu tuh ke rumah sakit. Saya itu tidak ingat ada depan itu ada rumah sakit Sumiati, Pak John. Saya nggak ingat. Saya ke Puskesmas Tropodo. Motor saya dititipkan di toko mebelan, toko bangunan lancar itu, pojokan pos polisi. Saya sama Feli sama Ita itu ke Puskesmas Tropodo. Ditunggu sopir itu sampai dia jahit kaki saya selesai, sampai dia antar saya ke rumah. Ya itu loh. Kalau kita ikut Tuhan itu ada jalan lain. Lah bapak itu yang motornya jatuh itu dia berdiri dekat saya. Dia tidak minta maaf, ya tidak apa-apa. Dia cuma begini, loh HP-ku kok hilang. Ternyata yang nolong dia untuk berdiri itu, laki-laki dua itu ambil HP. Ambil HP-nya bapak itu. Setelah dia tolong Pak itu, dia tolong saya berdiri, terus dia kabur. Ternyata dia ambil HP-nya itu. Pak itu cuma bilang, HP-ku hilang gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa menolong saya. Saya itu sampai rumah enggak mau cerita sama suami saya, waktu itu suami saya kerja. Sampai rumah, suami saya malam itu baru diceritani anak-anak. Pak, mama tadi kecelakaan, Pak, dibilang gitu. Oh, mama jatuh dari motor, kakinya dijahit. Terus suami saya tuh lihat saya. Malam itu Pak John karena jahitan di puskesmas kurang bagus, juga jarumnya sempat ini putus. Terus akhirnya malam itu saya darah itu masih netes. Jadi kaki saya tuh bawahnya saya kasih koran. Terus besoknya barusan saya bawa ke rumah sakit lagi. Cuma dikasih obat karena kalau sudah 24 jahitan nggak bisa dibuka. Tapi Tuhan itu baik dan selalu menolong saya ya. Apapun kita juga tidak boleh mandang
itu agama apa, orang apa, tidak boleh pandang itu. Kalau Tuhan kirimkan orang penolong, siapapun bisa menolong. Itu Amin. luar biasa, ya. Itu sesuai dengan firman ini. Terima kasih Pak John, dan memberkati. Mari kita satukan hati kita Ya. berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah sabda bagi kami semua Tuhan. Ya. Berkati semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan, untuk menolong Tuhan apapun terjadi Tuhan. Kami percaya Kau sanggup menolong dan mengirimkan orang-orang siapapun yang menolong kami semua, dan untuk menyelamatkan kami percaya Kaulah penyelamat yang sejati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu di hari lebaran untuk mengatakan kerja, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, anaknya juga kedua orang tua Bu Sinta Tuhan. Berkati masa tuanya Kau jaga Tuhan. Kami percaya Kuasa-Mu mengandalkan Engkau, sehingga apa yang hamba-Mu menjadi berkat Tuhan bagi kami juga. Berkati dan Guru Salin Tuhan, dan Bu Haja juga Pak Moris dan siapa itu di pagi ini Tuhan. Kami percaya setiap masalah Tuhan bukakan dan berikan mereka umur panjang, sehingga apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan Kau selalu menyelamatkan kami kemanapun kami berada. Kau selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Amin. Terima kasih Bu Indriani. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan di pagi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali ke Bu Rosalin. Sebelum kembali ke Bu Rosalin, kita lihat orang tua kita ini banyak mengalami pertolongan Tuhan ya. Saya masih teringat kisah ketika beliau lagi mau nyalakan LPG, tahu-tahu LPG meledak. Untung, saudaraku, Tuhan bela sehingga Pak Bruri tidak apa-apa ya. Mungkin Pak Bruri bisa ceritakan sedikit tentang peristiwa itu supaya kita semua pagi ini kita sadar bahwa kita butuh Tuhan sebagai pembela ya. Oke, Pak John. Ya, amin. Saya akan menceritakan kesaksian yang terjadi pada diri saya di rumah. Kebetulan sekali kami pulang sudah malam, di rumah akan masang kompor gas itu. Dan ketika itu istri saya ini pasang-pasang kok enggak nyala. Disumut, dia bilang enggak nyala. Minggir aja. Tak lakoni, saya bilang. Saya ini. Ya, itu rupanya gas itu yang besar, yang 12 kilo ya, kalau enggak salah ya. Lantas ini, kasih besar, itu ada ventilnya yang bisa dibesarkan gitu. Makanya itu, jadi gas itu sudah terkumpul itu di dapur sudah ini, tapi kita tidak ada perhatian untuk ini itu. Jadi waktu kejadian itu terus karena sudah padatnya itu di dalam dapur itu, jadi begitu mungkin ini api memercik itu, wah ini terus kayak bom itu. Tapi gasnya di luar, cuman ini di dalam dapur itu penuh gas. Jadi kayak orang main mercon bumbung itu dipasang di sumut itu, gitu terus meledak itu. Wah, keras sekali. Saya terus dari ini itu barusan diservis itu, kompornya, selangnya diperiksa apa semuanya ini bagus ya. Lantas itu terus meledak. Dia meledak itu ya, itu pintu ya, oven itu, apa tuh untuk oven ya namanya. Ada tiap-tiap itu kupingan ada 4 skrup itu lepas semua tuh, kena di tembok. Terus dia punya ini, jadi waktu dia meledak itu kayak jajar itu ada 5 ini itu apa tuh di lantai. Terus dengan ini besinya itu kacanya hancur tuh.
berantakan. Terus Kena karena saya ini enggak tahu bagaimana dia hantam ke saya enggak apa-apa, enggak memar, enggak itu sama sekali ya. Memang saya pikir ya memang ada malaikat dah. Amin. Ini. Amin. Terus di gang itu pintunya terbuka di dapur. Terus di tempat tamu juga terbuka dan situ ada si Darwin sama istrinya. Terus ini ternganga si Sony yang di situ, Om punya jimat. Ada? Ya, di atas saya bilang. Terus itu ya memang pada waktu itu ya memang betul-betul berkat Tuhan. Dan saya bukan itu aja, saya sering di kendaraan saya sering kecelakaan, tapi tidak ada. Terus saya dengar ada teman baik orang Tionghoa bilang bagi kami percaya orang Tionghoa, kalau kita dalam kecelakaan tidak tergores atau cacat, itu tidak berdarah, artinya kita masih dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu kejadiannya. Terus apa tuh di belakang dapur ada WC. Itu plafonnya jebol. Di belakangnya lagi ada WC pembantu jebol. Terus baling-baling yang di atas yang kalau tempat tamu itu tinggi sekali itu lepas jatuh. Tapi saya tidak apa-apa, saya utuh. Cuma saya injak beling aja yang kaki saya berdarah. Nah itu kesaksian saya tuh memang menakjubkan. Dan saya pikir, terus 2 hari kemudian ada teman Silia, stewardess, dia mau matiin kompor, tapi dia bawa HP. Jadi dengan HP itu ada radiasi itu bisa itu mau mematikan. Jadi yang orang bawa itu HP itu hati-hati. Ya, betul. Dengan ini. Hidungnya copot. Ya, hidungnya copot, tenggorokannya bolong, terus kupingnya lepas, terus dia di ini 2 hari kemudian dia mati meninggal. Sudah pasang semua itu. Iya. Jadi teman-teman kuliah dia zaman dulu tuh dokter sudah berjuang untuk dia bisa hidup, tapi ya tidak tertolong juga itu. Memang mengerikan kalau lihat. Jadi di seberang saya tuh itu ada pembantu suka nongkrong di depan itu. Kalian dengar nggak ini ada kayak bom bunyi itu? Iya. Tapi nggak berani tanya. Nggak berani nanya, karena dahsyatnya tuh ini. Ya, malam itulah itu kesaksian saya ya. Memang saya banyak mujizat yang terjadi pada diri saya sendiri, dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Terhadap orang benar ya. Amin. Amin. Ya luar biasa ya Pak Bluri ya. Pak Bluri, saya tahu Pak Bluri ditolong Tuhan. Kemarin dulu sempat dari sepeda juga ditolong Tuhan. Ya tidak saya bilang cewek itu lihat nggak mau ngerem lagi kurang. Iya, terus sepeda saya ini kayak angka 8 ditabrak. Terus si Sony belakang saya, dia lihat ini nabrak, kata. Dilihat karena dia fokus lihat itu ini karena mungkin terpesona lihat saya ini orang tua. Ya, ini kakek ini kok mau naik sepeda. Saya sampai ditanyain, Bapak umur berapa? Saya mau masuk kepala 8, saya bilang. Waktu kita pulang. Berarti enak jadi orang ganteng ya? Kok masih bisa naik sepeda katanya. Ya udah. Di sini baru saya berapa hari yang lalu saya jatuh bangun tuh karena es ya. Licin. Saya jatuh. Saya bilang istri saya, sudah biasa ya jatuh bangun ya. Nah, kalau kita suka olahraga ya agak badan agak bisa inilah bergerak. Enggak bisa ini ya. Jadi saya bilang ya, kalau orang Jerman bilang
Indianer, orang Indian itu tidak kenal sakit. Ya, Oke, itulah biasa ya. kesaksiannya. Ya. Tuhan ya. Haleluya. Oke, Ya. kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita dengar kesaksian luar biasa ya. Baik Ibu Indriani, baik juga Pak Bruri, orang tua kita ya. Ditolong Tuhan, dan kita semuanya tentu ditolong Tuhan. Anda tahu rahasia kenapa? Karena mereka ini suka menghadirkan Tuhan di rumahnya. Makanya Pak Bruni di rumahnya itu selalu waktu datang ke Indonesia buat kebaktian di situ, sehingga Tuhan masih melindungi Pak Bruni. Luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Amin. Ya, jadi kita hadirkan Tuhan di rumah kita, Bapak Ibu. Jadi setiap hari ini kita ibadah seperti ini, kita hadirkan Tuhan di rumah kita, saudaraku ya. Dan nanti kita doakan tanggal 17, kita akan bertemu di tempat Ibu Indriani ya. Oke. Tuhan berkati kita semua. Kembali kepada host kita pagi ini, waktu malam, waktu Jerman ya. Oke, silakan Bros. Iya. Oke, terima kasih kepada Bapak Morris yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Indriani yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Yes. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Morris dari Surabaya. Silakan Bapak Morris. Ya, Pak Morris. Halo Pak Morris. Mic-nya bisa dibuka Pak Morris. Ada. Ya. Halo Pak Morris. Yes, Pak. Nggak ada lagi Pak. Oh toh, baik. ada. Oh nggak Ya, dibuka Pak John. Ya Pak Morris ya. Oke. Ya, Pak, mungkin tadi Pak Morris sudah doa ya sebelum firman. Mungkin bisa di... File belum terbuka Bapak Pendeta. Ya. File doanya terbuka. Oh ya. Oh iya iya. Oke, terima kasih Bu Beli. Ya. Oke, silakan Bu Beli yang naikkan doa profetik ganti Pak Morris. Mungkin Pak Morris lagi ke belakang. Ya, silakan. Baik, Bapak Pendeta. Ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik pagi hari ini dengan mengaminkan airisi. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Airisi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Yes. Dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Airisi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Airisi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Airisi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Airisi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Airisi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Airisi. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Airisi.
Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Amin. Katakan, I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weni Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weni. Amin. Makasih Pak Pendeta. Waktu saya kembalikan ke Ibu Ros. Ya, terima kasih Bu Weli yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan semoga cepat sembuh ya Bu Weli. Amin. Semangat Pasti. terus. Semangat Bu Weli. Terima kasih Bu Ros. Sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Rosalin. Salam semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Sekarang kita akan masuk dalam memberitakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, ini sudah lewat, Jalan ya? Palem Selatan, MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Ya, amin. Oke, sudah lewat, ya. Selanjutnya Tuhan info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, special happy birthday Februari 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus dan
bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin, orang tua kita. Amin. Amin. Terima Pak kasih John. Pak John. Tuhan Sama-sama. memberkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari Gembala kami, Pastor John Salbunan. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalin yang telah memimpin ibadah kita dari awal sampai kesudahan ya. Bisa selesai ya. Oke. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan semuanya, baik yang bertugas sebagai host, yang menaikkan doa profetik, yang juga menyampaikan pengumumannya. Haleluya. Mari kita siapkan hati, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Mari saudara sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Pak Lukas yang telah berduka, karena ibunya Oma Nana leukemia telah dipanggil Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, hiburkan Pak Lukas bersama putrinya Adikesia. Tuhan lindungi sertai mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami doakan untuk acara, untuk proses ya Tuhan, untuk baik ibadah penghiburan sampai pemakaman. Tuhan atur semuanya dengan baik. Berikan cuaca yang baik, sehingga proses acara pemakaman pun dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat yang kondisi kesehatan terganggu. Tuhan sembuhkanlah Ibu Weni Hukubun, sembuhkanlah cucunya anak Arsenio ya Tuhan. Kami doakan juga untuk rencana masuk ke ya Tuhan Yesus untuk legislatif, tolong Pak Wahyu, sembuhkan juga Ibu Erna, Ibu Erni, sembuhkan juga Pak John ya Tuhan Yesus, Hukubun, sembuhkan juga Tuhan siapapun yang sakit dalam keluarga besar Hukubun de Fretes, Tuhan sertai mereka Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami berdoa untuk orang tua terkasih kami, Pak Bruri Rosalin, sebentar lagi mereka akan beristirahat, Tuhan lindungi mereka, berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan Tuhan, dalam damai surgawi. Terima kasih, berkati untuk ya Tuhan Yesus persiapan baik kedatangan ke Indonesia, semua urusan-urusan dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Kami doakan Tuhan pulihkan kesehatan mereka sehingga mereka boleh datang tiba dengan selamat. Mereka juga akan menyelesaikan semua tugas-tugasnya di Indonesia dan mereka pulang ke Jerman. Tuhan juga tolong untuk Ibu Sherry akan juga mengadakan pernikahannya di bulan Agustus tanggal 17 di Jerman. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, sembuhkan Ibu Sandra, lindungi Pak Sonis, keluarga, juga Bu Sarah, Tuhan Ibu Sherry dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa juga untuk Ibu Indriani, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Tuhan menolong engkau Bu Indriani, tidak ada lagi sinusitis, hal yang membahayakan dan mengkhawatirkan tidak akan ada lagi dalam nama Yesus. Sudah berhenti, sudah selesai dalam nama Yesus. Tuhan juga menolong untuk calon menantunya yaitu Christian, sembuhkan Christian, pulihkan kesehatannya, semua proses pengobatan dilancarkan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, tidak ada hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Berdoa untuk persiapan pernikahan, semua Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntun semua berjalan dengan baik. Kami doakan juga yang hadir pada pagi hari ini juga, Tuhan kami doakan semua yang hadir dalam nama Yesus. Untuk juga Male
juga ibunya, kami doakan anak, mantu, cucu Bu Indriani, sertai mereka semua di hari ini. Selamatkan Riko Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Wace, dalam nama Yesus. Tuhan beri Engkau kekuatan, kemenangan, kemampuan, kesanggupan, menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Semua persoalan-persoalan belum terselesaikan, semua terselesaikan. Kami doakan juga dalam nama Yesus, rencana menjual rumahnya, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu, sembuhkan Pak Kim Sun ya Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. Semua anak mantu cucu, hidup saling mengasihi, rukun, saling tolong-menolong. Anak orang tua, menantu mertua, kakak beradik, hidupnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Damai sejahtera untuk Bu Wace dan Pak Kim Sun dalam nama Yesus. Makasih Tuhan untuk Pak Morris juga. Tuhan pulihkan kesehatanmu Pak Morris. Tuhan beri Engkau kekuatan, panjang umur, rezeki yang melimpah Tuhan berikan bagimu bersama dengan istrimu, tetap setia. Tuhan sudah berikan masa depan yang penuh harapan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati Ibu Melewati, Ibu Sinta, anak-anak, Yohan, Sini, James, semua yang hadir pagi ini Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati ya Tuhan, menolong Ibu Joyce Putirai, sembuhkan dia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoakan juga Ibu Ong Kyo Kim, pulihkan, sembuhkan dia. Hambamu Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan matanya. Cinyo juga yang ada di Nganjuk, sembuhkan matanya dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit hari ini, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk acara pernikahan Saudara Handi dan juga Angel. Kami doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus pada bulan depan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami doakan juga dalam nama Yesus. Oh Tuhan, sebentar kebaktian juga akan diadakan di tempat Ibu Indriani tanggal 17. Hadirat kuasa Tuhan memenuhi tempat itu. Dan kami percaya semua yang datang dalam lawatan Tuhan sukacita yang luar biasa. Amin. Dan mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati kebaktian nanti malam. Berkati kebaktian nanti di LP jam 10. Tuhan sertai hambamu dalam pelayanan ya Tuhan. Dan juga berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Jerman. Berkati Pak Bruli Borsalin, selamat istirahat. Berkati Bu Weli, Bu Wace. untuk doanya. Sama-sama Bu Weli. Pak John, terima Sama-sama kasih, Bu Pak Wace. Ya, Bapak Bruli, Pak Morris. Pak Morris, Ya, Cindy dan Johan, ya, Ya, terima Media kasih Bu Mandi, Rosalin. dan Bu Sinta. Sinta, Ya, Bu Wace, Bu Melewati, selamat pagi, shalom buat selamat pagi semuanya. Ya. Semangat ya. Ya, God Salam bless buat you keluarga. all. God bless you all. Bye-bye. Bye. Bye.